Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Shadaqallahu azim al-ayat. Sahabat RNTP yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu amalan mana yang dapat menjaminkan kita untuk husnul khotimah dan masuk surga. Dalam hadis yang kursi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, dan aku menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat." Maksud hadis tersebut, setelah kita tunaikan amalan-amalan wajib, maka tidak ada salahnya jika kita memperbanyak amalan sunnah supaya Allah dapat mencintai kita. Sahabat RNTP dimanapun berada, ada 4 amalan yang sangat istimewa untuk diamalkan di hari Jumat, yang mana amalan tersebut memiliki banyak keutamaan bagi siapapun yang mengamalkannya. Yang pertama adalah perbanyaklah bersolawat kepada Sang Baginda. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, perbanyaklah sholat kepadaku pada hari Jumat, karena sholawat itu disaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku ketika di dunia. Jadi, ketika hari Jumat, perbanyaklah bersolawat kepada Sang Baginda, karena dengan bersolawat, kita tidak akan mendapatkan kerugian, yang akan datang hanyalah syafaat ketika nanti di yaumil akhir. Amalan kedua adalah membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini." Yang berarti, barang siapa yang membaca Quran surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya selama 2 masa Jumat. Menurut Syekh Albani, hadis ini sahih sebagaimana Shahihul Jami nomor 6741 yang mengatakan bahwa ia akan disinari antara dia dan Ka'bah. Al-Kahfi ada 110 ayat. Mungkin jika orang yang belum terbiasa dalam membacanya akan terasa berat jika sekaligus dalam membacanya. Maka dari itu, kita bisa membagi-bagi dalam membaca Quran surat Al-Kahfi. Bagaimana caranya? Misalkan, ketika subuh kita baca beberapa halaman. Kemudian duhur kita baca beberapa halaman. Kemudian asar kita baca beberapa halaman. Dan terakhir maghrib kita selesaikan sisanya. Jadi, biasakanlah membaca Quran surat Al-Kahfi pada hari Jumat, karena kita tahu keutamaannya, yaitu kita akan disinari oleh cahaya selama masa 2 Jumat. Amalan ketiga adalah berdoa di hari Jumat. Ada satu waktu yang mana ketika kita berdoa dalam waktu itu, doa kita tidak akan ditolak. Dan pintu-pintu langit pun akan terbuka. Kapankah waktu itu? Rasulullah SAW bersabda, "Inna fi yaumil jumu'ati fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusolli yas'alullaha ta'ala syai'an illa antahu iyyahu ta'budun." Yang berarti sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang dimana tidaklah seorang hamba muslim berdoa melainkan Allah akan memberikan itu kepadanya. Pendapat ulama paling kuat yaitu 1 jam terakhir sebelum salat maghrib. Jadi, kalau di Indonesia waktu maghrib itu jam 6, maka kira-kira waktu mustajab itu dimulai dari jam 5. Tidak harus kita 1 jam berdoa, tapi kita sempatkan 10 atau 15 menit kita berdoa. Karena dimulainya waktu mustajab itu ketika jam 5. Yang mau sukses silahkan berdoa. Yang mau bertemu jodoh silahkan berdoa. Yang mau tercapai segala cita-citanya silahkan berdoa. Karena apa? Ketika waktu mustajab itu telah datang, pintu-pintu langit terbuka dan doa tidak akan ditolak. Amalan yang keempat adalah bersedekah di waktu subuh.
Kenapa harus waktu subuh? Karena malaikat turun untuk membagikan rezeki-rezeki kepada setiap orang. Sedekah bukan hanya harus dengan harta, tapi setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan senyuman kita pun adalah sedekah. Jadi ingat ya, sedekah itu bukan harus dengan harta, tapi segala amalan yang kita lakukan diiringi dengan hati yang ikhlas, itu juga sedekah. Sahabat RNTP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 amalan yang sangat istimewa untuk diamalkan di hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua dapat diberi kesempatan untuk selalu memperbaiki diri dan selalu terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan ridho Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Khudma sofa, wada'ma kadab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.